Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga semua diberikan kesehatan dan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijadikan orang-orang yang beruntung di dunia dan bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kami akan membawakan kisah Kiai Haji Hamim Tohari Jazuli atau Kusmi Ploso Kediri saat bersama Kiai Haji Mas'ud atau Kus'ud Pagerwojo, dan saat bersama dengan Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan, serta saat bersama Kiai Haji Ahmad Siddiq dan kiai lainnya. Simak video ini sampai akhir agar mengetahui kisah karomah Kusmi dan juga tidak ada salah paham. Sebelum melanjutkan, jangan lupa sedekah, like, share, subscribe, dan komentarnya agar lebih semangat untuk mengisahkan ulama-ulama Nusantara. Terima kasih. Kiai Haji Hamim Tohari Jazuli atau yang biasa akrab dipanggil Kusmi adalah putra Kiai Haji Jazuli Usman yang merupakan pendiri Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri. Kusmi lahir pada hari Sabtu Kliwon tanggal 17 Agustus 1940 Masehi atau 13 Rajab 1359 Hijriah. Kusmi salah satu tokoh Nahdlatul Ulama dan pejuang Islam yang masyhur di tanah Jawa, dan memiliki ikatan darah kuat dengan berbagai tokoh Islam ternama, khususnya di Jawa Timur. Maka wajar jika Kusmi dikatakan pejuang agama yang tangguh dan memiliki kemampuan yang terkadang sulit dijangkau akal. Selain menjadi pejuang Islam yang gigih dan pengikut hukum agama yang setia dan patuh, Kusmi memiliki spiritualitas atau derajat kerohanian yang memperkaya sikap, taat, dan patuh terhadap Tuhan. Namun, Kusmi tidak melupakan kepentingan manusia atau interaksi sosial. Hablum minallah wa hablum minan nas. Hal itu dilakukan karena Kusmi mempunyai hubungan dengan pergaulan yang erat dengan almarhum Kiai Haji Hamid Pasuruan dan Kiai Haji Ahmad Siddiq, serta melalui keterikatannya pada ritual Dzikrul Ghafilin atau pengingat mereka yang lupa. Gerakan-gerakan spiritual Kusmi inilah telah menjadi budaya di kalangan Nadhin atau sebutan untuk warga NU, seperti melakukan ziarah ke makam-makam para wali yang ada di Jawa maupun di luar Jawa. Hal terpenting lain untuk diketahui juga bahwa amalan Kusmi sangatlah sederhana dalam prakteknya, juga sangat sederhana dalam menjanjikan apa yang hendak didapat oleh para pengamalnya, yakni berkumpul dengan para wali dan orang-orang soleh baik di dunia maupun di akhirat. Kusmi seorang hafidh atau penghafal Al-Quran, karena bagi Kusmi Al-Quran adalah tempat mengadukan segala permasalahan hidupnya yang tidak bisa dimengerti orang lain. Dengan mendengarkan dan membaca Al-Quran, Kusmi merasakan ketenangan dan tampak dirinya berdialog dengan Tuhan. Beliau pun membentuk semaan Al-Quran dan jamaah Dzikrul Ghafilin. Kusmi selain dikenal sebagai seorang ulama besar, juga dikenal sebagai orang yang nyeleneh. Beliau lebih menyukai dakwah di kerumunan orang yang melakukan maksiat, seperti diskotik, klub malam,
dibandingkan dengan menjadi seorang kiai yang tinggal di pesantren yang mengajarkan santrinya kitab kuning. Hampir tiap malam beliau menyusuri jalan-jalan di Jawa Timur, keluar masuk klub malam. Bahkan nimbrung dengan tukang becak, penjual kopi di pinggiran jalan hanya untuk memberikan sedikit pencerahan kepada mereka yang sedang dalam kegelapan. Ajaran-ajaran beliau yang terkenal adalah suluk jalan terabas, atau dalam bahasa Indonesia pemikiran jalan pintas. Pernah diceritakan suatu ketika Gus Mi pergi ke diskotik dan di sana bertemu dengan pengunjung yang sedang asik menenggak minuman keras. Gus Mi menghampiri mereka dan mengambil sebotol minuman keras lalu memasukkannya ke mulut Gus Mi. Dan salah satu dari mereka mengenali Gus Mi dan bertanya kepada Gus Mi, "Gus, kenapa sampean ikut minum bersama kami? Sampean kan tahu ini minuman keras yang diharamkan oleh agama." Lalu Gus Mi menjawab, "Aku tidak meminumnya, aku hanya membuang minuman itu ke laut." Hal ini membuat mereka bertanya-tanya. Padahal sudah jelas tadi Gus Mi meminum minuman keras tersebut. Diliputi rasa keanehan, Gus Mi angkat bicara. "Sampean semua nggak percaya kalau aku tidak meminumnya, tapi membuangnya ke laut?" Lalu Gus Mi membuka mulut lebar dan mereka semua terperanjat kaget. Di dalam mulut Gus Mi terlihat laut yang bergelombang dan ternyata benar minuman keras tersebut dibuang ke laut. Dan saat itu juga mereka diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertaubat dan meninggalkan minum-minuman keras yang dilarang oleh agama. Itulah salah satu karomah kewalian yang diberikan Allah kepada Gus Mi. Jika sedang jalan-jalan atau keluar, Gus Mi sering kali mengenakan celana jin dan kaos oblong. Tidak lupa beliau selalu mengenakan kacamata hitam lantaran beliau sering menangis jika melihat seseorang yang masa depannya suram dan tak beruntung di akhirat kelak. Ketika beliau berdakwah di Semarang, tepatnya di Niak, di pelabuhan Tanjung Mas. Niak adalah surga perjudian bagi para cukong-cukong besar, baik dari pribumi maupun keturunan. Gus Mi yang masuk dengan segala kelebihannya mampu memenangi setiap permainan, sehingga para cukong-cukong itu mengalami kekalahan yang sangat besar. Niak pun yang semula menjadi surga perjudian menjadi neraka yang sangat menakutkan bagi para penjudi dan penikmat maksiat. Satu contoh lagi, ketika Gus Mi berjalan-jalan ke Surabaya. Ketika tiba di sebuah klub malam, Gus Mi masuk ke dalam klub yang dipenuhi dengan perempuan-perempuan nakal. Lalu Gus Mi langsung menuju waitress atau pelayan minuman. Beliau menepuk pundak perempuan tersebut sambil meniupkan asap rokok tepat di wajahnya. Perempuan itu pun mundur, tapi terus dikejar oleh Gus Mi sambil tetap meniupkan asap rokok di wajah perempuan tersebut. Perempuan tersebut mundur hingga terbaring di kamar dengan penuh ketakutan. Setelah kejadian tersebut, perempuan itu tidak lagi tampak di klub malam itu. Pernah suatu ketika Gus Farid, yaitu anak dari Kiai Haji Ahmad Siddiq,
yang sering menemani Kusmik, mengajukan pertanyaan yang sering mengganjal di hatinya. Gus Farid kemudian bertanya kepada Kusmik, bagaimana perasaan Kusmik tentang wanita? Aku setiap kali bertemu wanita, walaupun secantik apapun dia dalam pandangan mataku, yang terlihat hanya darah dan tulang saja. Jadi jalan untuk syahwat tidak ada, jawab Kusmik. Pertanyaan kedua Gus Farid menanyakan tentang kebiasaan Kusmik memakai kacamata hitam, baik itu di jalan maupun saat bertemu dengan tamu. Apabila aku bertemu orang di jalan atau tamu, aku diberi pengetahuan tentang perjalanan hidupnya sampai mati. Apabila aku bertemu dengan seseorang yang nasibnya buruk, maka aku menangis. Maka aku memakai kacamata hitam agar orang tidak tahu bahwa aku sedang menangis, jawab Kusmik. Adanya sistem dakwah yang dilakukan Kusmik tidak bisa dicontoh begitu saja, karena resikonya sangat berat bagi mereka yang alim pun. Sekaliber Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan mengaku tidak sanggup melakukan dakwah seperti yang dilakukan oleh Kusmik, padahal Kiai Abdul Hamid juga seorang waliullah. Kisah Kusmik bertemu dengan Kiai Haji Mas'ud atau Mbah Ud Pagerwojo Sidoarjo. Ketika Kusmik masih berusia 9 tahun, Kusmik sowan ke rumah Gus Ud atau Kiai Haji Mas'ud Pagerwojo Sidoarjo. Gus Ud adalah seorang tokoh karismatik yang diyakini sebagai seorang wali. Dia sering dikunjungi oleh sejumlah ulama untuk meminta doanya. Di rumah Gus Ud inilah untuk pertama kalinya Kusmik bertemu dengan Kiai Haji Ahmad Siddiq, yang kemudian hari menjadi orang kepercayaannya dan sekaligus besannya. Saat itu Kiai Ahmad Siddiq masih berusia 23 tahun dan tengah menjadi sekretaris pribadi Kiai Haji Wahid Hasyim yang saat itu menjabat sebagai Menteri Agama. Sebagaimana para ulama yang berkunjung ke dalam Gus Ud, kedatangan Kiai Haji Ahmad Siddiq ke dalam Gus Ud juga untuk mengharapkan doa dan dibacakan Al-Fatihah untuk keselamatan dan kesuksesan hidupnya. Tetapi Gus Ud menolak karena merasa ada yang lebih pantas membaca Al-Fatihah. Gus Ud kemudian menunjuk Kusmik yang saat itu tengah berada di luar rumah. Kusmik dengan terpaksa membacakan Al-Fatihah setelah diminta oleh Gus Ud. Kiai Haji Ahmad Siddiq sebelum dekat dengan Kusmik pernah menemui Gus Ud untuk bicara empat mata, menanyakan tentang siapakah Kusmik itu. Mbah, saya sowan karena ingin tahu Kusmik itu siapa. Kok banyak orang besar seperti Kiai Haji Hamid menghormatinya, tanya Kiai Haji Ahmad Siddiq. Di sekitar tahun 1950-an, kamu datang ke rumahku meminta doa. Aku menyuruh seorang bocah untuk mendoakan kamu. Itulah Kusmik. Jadi siapa saja termasuk kamu bisa berkumpul dengan Kusmik itu seperti mendapatkan Lailatul Qadar, jawab Gus Ud. Begitu Gus Ud selesai mengucapkan kata Lailatul Qadar, Kusmik tiba-tiba turun dari langit-langit kamar lalu duduk di antara keduanya.
Sama sekali tidak terlihat bekas atap yang runtuh karena dilewati Gusmik. Setelah mengucapkan salam, Gusmik kembali menghilang. Kisah yang lain yaitu suatu hari Gusmik tiba di Jember bersama Syafi'i dan Kiai Haji Hamid Kajoran mengendarai mobil Fiat 2300 milik Sekda Jember. Sehabis asar, Gusmik mengajak pergi ke Sidoarjo. Rombongan bertambah Mulyadi dan Sunyoto. Tiba di Sidoarjo, Gusmik mengajak istirahat di salah satu masjid. Gusmik hanya duduk di tengah masjid, sementara Kiai Haji Hamid Kajoran dan Syafi'i tengah bersiap-siap menjalankan sholat jamak takhir atau jamak maghrib dan isya. Ketika Syafi'i qomat, Gusmik menyela, "Mbah, sholatnya nanti saja di Ampel." Kiai Haji Hamid dan Syafi'i pun tidak berani melanjutkan. Tiba-tiba dari sebuah gang terlihat seorang anak laki-laki keluar, sedang berjalan perlahan. Gusmik lalu memanggilnya. "Mas, beritahu Mbah Ut, ada Gus Hamim dari Kediri," kata Gusmik kepada anak itu. Anak itu langsung pergi ke rumah Mbah Ut. Tidak berapa lama kemudian, Mbah Ut datang dengan dipapah 2 orang santri. "Masya Allah, Gus Hamim, sini ini kauman ya Gus? Kaumnya orang-orang beriman ya Gus? Ini masjid kauman Gus. Anda doakan saya selamat ya Gus," teriak Mbah Ut sambil terus berjalan ke arah Gusmik. Ketika sudah dekat, Gusmik dan Mbah Ut terlihat saling berebut untuk lebih dulu menyalami dan mencium tangan. Kemudian Gusmik mengajak semuanya ke rumah Mbah Ut. Tiba di rumah Mbah Ut, Gusmik dan Mbah Ut duduk bersila di atas kursi. Kemudian dengan lantang keduanya melantunkan sholawat dengan tabuhan tangan. Seperti orang kesurupan, keduanya terus bersolawat dan memukul-mukul tangan dan kaki sebagai musik iringan. Setelah puas, keduanya terdiam. "Silahkan Gus berdoa," kata Mbah Ut kepada Gusmik. Gusmik pun berdoa dan Mbah Ut mengamini sambil menangis. Di sepanjang jalan menuju rumah Syafi'i di Ampel, Sunyoto berbisik-bisik dengan Mulyadi. Keduanya penasaran dengan kejadian yang baru saja mereka alami. Karena Mbah Ut Bagerwojo terkenal sebagai wali dan khariqul a'dah atau di luar kebiasaan. Hampir semua orang di Jawa Timur segan terhadapnya. "Mas, misalnya ada seorang camat yang kedatangan tamu, lalu camat tersebut mengatakan silahkan dengan penuh hormat, itu kalau menurut kepangkatan bukankah tinggi pangkat tamunya?" tanya Sunyoto kepada Mulyadi. Mbah Ut adalah seorang tokoh di Jawa Timur yang sangat disegani dan dihormati Gusmik selain Kiai Haji Hamid Pasuruan. Hampir pada setiap acara haulnya, Gusmik selalu hadir sebagai wujud penghormatan kepada orang yang sangat dicintai. Selanjutnya, kisah Gusmik dengan Kiai Haji Hamid Pasuruan. Gusmik sejak masih di dalam kandungan sudah menunjukkan kelebihan atau keutamaan. Dan ketika memasuki usia 9 tahun,
beliau sudah menunjukkan tanda-tanda kewalian. Pada waktu itu beliau mondok di Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Tapi beliau tidak pernah mau ngaji, malah sukanya bermain. Dan suatu ketika Mbah Hamid menyuruh ngaji sambil sedikit memarahi Gusmik. Tapi Gusmik malah menjelaskan dari awal kehidupan Mbah Hamid hingga akhir. Dan spontan saja Mbah Hamid takjub sekaligus heran. Beliau lalu menangis dan mendekap Gusmik kecil dan menyuruh seluruh santrinya untuk melayani Gusmik dan membiarkan apapun yang dilakukan Gusmik. Dan juga ketika beliau berusia 8-9 tahunan pernah menghilang di hutan sekitar pelosok Kediri selama 3 hari. Dan hutan itu terkenal angker dan tidak ada seorang pun yang berani ke sana. Tapi Gusmik malah berani ke sana dan hilang di sana selama 3 hari dan membuat ibundanya sedih. Dan ketika memasuki usia remaja, makin nampaklah kewalian dan kemuliaan beliau, sehingga banyak ulama-ulama sepuh pada saat itu yang menghormatinya. Hingga kiai sekelas Kiai Haji Ahmad Siddiq pun penasaran dengan Gusmik dan menanyakan kepada Kiai Haji Abdul Hamid yang juga masih kerabat beliau. Dan Mbah Hamid menjelaskan bahwa seandainya saya menjadi posisi Gusmik, saya tidak akan sanggup dan makom beliau di atas saya, kata Mbah Hamid. Dan tidak sampai di situ, wali besar seperti Gus Ud pun sering minta didoakan oleh Gusmik. Dan juga ada cerita karomah beliau yang luar biasa ketika seorang ulama besar dari Ponorogo, ketika beliau sedang berdoa di depan Ka'bah dan ada seorang asing yang menghampiri dan orang itu menitipkan 5 kitab untuk diberikan kepada Gusmik. Dan setelah itu orang asing itu menghilang. Sontak saja kiai dari Ponorogo itu bingung karena beliau tidak kenal dengan Gusmik. Tapi setelah beliau pulang ke Ponorogo dari tanah suci Mekah, beliau mencari yang namanya Gusmik ke pelosok Kediri. Singkat cerita, kiai dari Ponorogo itu menemukan rumah Gusmik dan ulok salam di depan pintu rumahnya. Dan alangkah terkejutnya kiai dari Ponorogo itu ketika Gusmik menyapa dan mengetahui kiai dari Ponorogo itu sambil menambahkan selamat datang Kiai Gede dari Ponorogo. Beliau tambah bingung karena tidak ada yang pernah memanggil beliau seperti itu di kampungnya. Dan setelah dipersilahkan duduk, beliau menceritakan kronologinya dan Gusmik menimpali, asal Yai tahu itu yang memberikan kitab adalah Nabiyullah Khidir. Dan setelah itu Gusmik memberikan 3 kitab untuk kiai dari Ponorogo dan 2 kitab untuk beliau sendiri. Subhanallah. Dalam dunia para wali kental sekali cerita karomah yang hampir tidak mungkin dipercaya logika. Tetapi kejadian itu benar-benar nyata. Seperti cerita Gusmik berikut yang diceritakan oleh Nabhan Ibnul Qayyim, keponakan dari Kiai Fakih. Setelah menghadiri semaan mantap di daerah Nganjuk pada sekitar tahun 80-an, Gusmik diantar oleh salah satu jamaahnya yang bernama Kiai Fakih
dengan menggunakan sepeda motor, tapi di tengah jalan bensinnya habis. Kamu itu sebenarnya ikhlas nggak sih nganterin aku? Seloroh Gusmik. Kiai Fakih hanya nyengir khas ala santri. Gusmik lalu berkata, "Ya udah, ayo marung saja, itu di depan ada warung. Lah malam-malam gini cari bensin kemana?" Setelah keduanya duduk di warung, "Pesen teh hangat 3 pak," pinta Gusmik, membuat Kiai Fakih bingung. "Kok 3 Gus? Lah satunya untuk siapa?" tanya Kiai Fakih penasaran. "Sudah, minum saja tehmu," pinta Gusmik yang semakin membuat Kiai Fakih penasaran. Setelah keduanya menghabiskan minuman teh yang telah dipesannya, Gusmik berkata pada Kiai Fakih, "Satu yang utuh itu bungkus saja. Ayo kita teruskan perjalanan." Sambil membawa bungkusan plastik teh hangat, Kiai Fakih celingak-celinguk di depan motornya. Bagaimana tidak? Motor tidak bisa jalan, buat apa? "Cepat, masukkan teh hangatmu itu ke tangki motor," pinta Gusmik. "Waduh, bisa protol nanti mesin motorku," batin Kiai Fakih. Kenapa diam? Cepat masukkan," pinta Gusmik sekali lagi. "Nggih Gus, ya Gus," jawab Kiai Fakih. "Sekarang starter," pinta Gusmik. Dan ajaib, motor itu hidup lagi. Keduanya lalu meneruskan perjalanan sampai ke dalam Gusmik. Alih-alih mempersilahkan masuk untuk istirahat sebentar, Gusmik malah berkata, "Jangan dimatikan mesinnya, langsung pulang sana, keburu habis bensinnya." Kisah tersebut disampaikan oleh Nabhan Ibnul Qayyim, keponakan Kiai Fakih. Kisah selanjutnya, kisah Gusmik dan Kiai Haji Ahmad Siddiq. Selain cerita sebagaimana yang telah diuraikan di muka dalam pembahasan Gus Ud Pagerwojo dan Kiai Haji Hamid Pasuruan, ada beberapa cerita yang berkaitan dengan Kiai Haji Ahmad Siddiq. Kiai Haji Ahmad Siddiq yang kebetulan istrinya dari Tulungagung, bila berada di Tulungagung dalam pidato-pidatonya juga selalu menyerang Gusmik sebagai seorang kiai yang kebiasaannya tidak sesuai dengan syariat. Mungkin Kiai Haji Ahmad Siddiq lupa pada peristiwa 16 tahun sebelumnya saat dia sowan kepada Gus Ud Pagerwojo Sidoarjo, di mana secara tersirat Gus Ud menunjukkan bahwa Gusmik adalah yang sulit diterima nalar biasa. Bahkan Kiai Haji Ahmad Siddiq sendiri oleh Gus Ud justru disuruh meminta doa Al-Fatihah kepada Gusmik. Bila mendengar semua itu, Gusmik hanya tersenyum dan berkomentar, "Kiai ini berani, sungguh Kiai ini pemberani," sambil tersenyum dan mengacungkan jempol. Kepada Amar Mujib atau adik ipar Kiai Haji Ahmad Siddiq, Gusmik berpesan, "Mar, apakah kamu hobi pidato? Kamu jangan suka pidato, sebab orang itu bila pidato, kalau hakikatnya tidak kuat akan berbahaya. Orang itu yang baik di dalamnya, bukan di luarnya." Kiai Haji Ahmad Siddiq saat berada di Tulungagung pernah bertanya kepada Amar, "Amar, jawablah dengan jujur sejujur-jujurnya, dan jangan ada yang kau sembunyikan. Benarkah Gusmik itu bila menghadiri undangan perkawinan selalu langsung menuju tempat kaum perempuan dan mengambil tempat berbaur bersama mereka?"
Amar yang sejak pertama sudah tahu bahwa Kiai Haji Ahmad Siddiq sangat anti dengan Gus Mik, merasa terpanggil untuk membela Gus Mik. "Benar," jawab Amar. "Bukankah itu tidak pantas dilakukan oleh seorang kiai?" tanya Kiai Haji Ahmad Siddiq. "Lalu mengapa kau masih mengikutinya dan memujanya?" tanya Kiai Haji Ahmad Siddiq. "Semua pendapat Mas Ahmad benar. Hanya saja Gus Mik pernah berkata kepada saya bahwa bila berdakwah di sebuah keluarga, kalau tidak bisa masuk dari pintu depan, maka berusahalah masuk dari pintu belakang. Kalau tidak bisa kepada suaminya, maka berdakwalah kepada istrinya, sehingga bila suaminya yang lalai menjalankan sholat karena malas atau kesibukan kerja, istri bisa mengingatkannya. Sebab orang yang paling dekat dengan suaminya dalam ibadah dan rumah tangga adalah istri, bukan kiai," jawab Amar. Kiai Ahmad Siddiq hanya diam merenungkan jawaban Amar Mujib. Amar Mujib pun diam di samping kakak iparnya. Sudah menjadi rahasia umum di kalangan pengikut Gus Mik bahwa setiap santri yang dekat dengan Gus Mik seolah merasakan suatu kekuatan dan keberanian yang luar biasa dalam menghadapi siapa saja, termasuk tokoh besar. Setelah berada di Tulungagung, Kiai Haji Ahmad Siddiq mencoba mencari tahu siapa Gus Mik yang sebenarnya dari adik iparnya. Ini tentu saja sebuah proses pergolakan batin yang panjang dan berat bagi Kiai Haji Ahmad Siddiq. Di samping karena dahulunya dia sudah dikenal luas sangat memusuhi Gus Mik, juga karena harus merombak persepsinya tentang sosok wali yang selama ini dipahaminya dan diyakininya dari kitab ketika harus berhadapan dengan sosok kewalian Gus Mik. Berikutnya mulai timbul kegalauan di hati Kiai Haji Ahmad Siddiq. Hal ini terjadi karena Gus Mik membantu menyelesaikan persoalan anaknya, meski bukan karena keinginannya. Terlebih lagi dengan adanya pernyataan-pernyataan Kiai Hamid Pasuruan yang masih saudara Kiai Haji Ahmad Siddiq yang sangat menghormati dan mendukung Gus Mik sebagai yang telah diceritakan di awal tadi. Setelah beberapa hari berlalu, Kiai Ahmad Siddiq kembali menemui Amar Mujib. "Amar, pertemukan aku dengan Gus Mik," kata Kiai Haji Ahmad Siddiq. "Untuk apa bertemu Gus Mik?" tanya Amar curiga karena dia tidak ingin terjadi permasalahan antara Kiai Haji Ahmad Siddiq sebagai kakak iparnya dengan Gus Mik sebagai gurunya. "Aku hanya ingin bertanya apakah yang telah aku pahami dari kitab-kitab dan aku jalankan selama ini sudah benar," jawab Kiai Haji Ahmad Siddiq. Beberapa hari kemudian, Amar bertemu Gus Mik dan menyampaikan permintaan Kiai Haji Ahmad Siddiq. Gus Mik hanya diam dan tidak memberi jawaban. Kiai Haji Ahmad Siddiq yang belum mendapatkan kepastian kembali meminta bantuan Amar Mujib untuk dipertemukan dengan Gus Mik. Pada masa itu, Gus Mik memang sulit ditemui dan selalu berpindah-pindah sehingga hanya orang-orang terdekat seperti Amar Mujib saja yang bisa menemui Gus Mik. Amar pun melaporkan hal itu kepada Gus Mik, akan tetapi Gus Mik masih tetap belum memberikan jawaban. Baru pada permintaan yang ketiga, Gus Mik menyanggupi. Kebetulan Gus Mik saat itu berada di rumah Mulyadi, Jember. Tetapi Gus Mik mengancam Amar
bila undangan itu hanya untuk memperolok dirinya, Gusmik akan membunuh Ammar. Hal ini terjadi karena pada saat itu Kiai Haji Ahmad Shiddiq telah memulai membuka diri untuk mendukung perjuangan Gusmik dengan menimba potensi Kiai Haji Ahmad Shiddiq sebagai orang penting dalam jajaran NU wilayah Jawa Timur. Apalagi pada masa itu Kiai Haji Mahruz Ali sebagai anggota PBNU menentang keberadaan Gusmik dan perjuangannya. Kiai Haji Mahruz Ali adalah ulama yang sangat kuat atau keras dalam memegang syariat dan kitab kuning, sedangkan Gusmik dianggap menyimpang dari ketentuan kitab-kitab dan syariat oleh Kiai Haji Mahruz Ali. Belum lagi pembelaan Gusmik kepada perjuangan Wahidiyah di masa lalu. Penentangan Kiai Haji Mahruz Ali terhadap Wahidiyah sedemikian kerasnya, bahkan beliau membuat larangan tertulis bagi seluruh santri Lirboyo agar tak ikut mengamalkan Wahidiyah. Larangan itu masih tetap dijadikan pegangan sampai sekarang. Sebenarnya ketidakcocokan itu bukan hanya muncul dari Kiai Haji Mahruz Ali saja. Banyak juga ulama lain yang sama dengan pemikiran Kiai Haji Mahruz Ali. Bahkan keluarga Ploso yang awalnya mendukung Gusmik pada akhirnya memisahkan diri dan melarang sebagian jamaahnya mengamalkan Wahidiyah. Jadi perseteruan, lebih tepatnya kesalahpahaman antara Kiai Haji Mahruz Ali dengan Gusmik ini, di samping persoalan syariat yang secara kasat mata Gusmik memang tidak menerapkannya, juga bisa jadi lantaran Kiai Haji Mahruz Ali belum tahu bahwa Gusmik telah berpisah dengan Wahidiyah karena Gusmik belum menyatakan secara terbuka. Meskipun demikian, beberapa putra Lirboyo telah akrab dengan Gusmik, seolah tidak pernah terjadi apa-apa di antara mereka. Keterbukaan Kiai Haji Ahmad Shiddiq ini membuat Gusmik tidak menyanyiakan kesempatan, sehingga Gusmik memfokuskan konsentrasinya untuk berdakwah di Jember dan sekitarnya. Ada sebuah rencana besar yang disusun Gusmik pada Kiai Haji Ahmad Shiddiq untuk mendukung kesuksesan dakwahnya sehubungan dengan keluarganya dan NU, karena Gusmik sama sekali tidak mungkin untuk bermain di dalam NU, disebabkan ia bukan bagian dari jajaran pengurus NU. Gusmik juga memilih untuk tidak terlibat dalam hiruk-pikuknya para ulama NU, terutama dalam hal politik. Gusmik diantar oleh Ammar akhirnya menemui Kiai Haji Ahmad Shiddiq. Setelah berbasa-basi, keduanya terlibat pembicaraan empat mata yang sangat serius selama hampir 7 jam. Sementara Ammar menunggu di luar karena sungkan dengan Kiai Haji Ahmad Shiddiq. Walaupun kakak iparnya, tetapi Kiai Haji Ahmad Shiddiq adalah ulama besar. Di luar kamar, Ammar gelisah menunggu. Hatinya berdebar-debar, penuh kecemasan terhadap apa yang akan terjadi antara Gusmik dengan Kiai Haji Ahmad Shiddiq. Kemudian Gusmik keluar dari ruangan dengan bintik-bintik keringat di wajahnya, lalu mengajak Ammar kembali ke rumah Mulyadi. Selang beberapa bulan, Kiai Haji Ahmad Shiddiq kembali menemui Ammar Mujib di Tulungagung. "Mar, pertemukan aku dengan Gusmik," kata Kiai Haji Ahmad Shiddiq. "Mau apa lagi, Mas? Bukankah dulu sudah ketemu?" tanya Ammar.
Ibarat aku berada di puncak gunung, aku ingin memastikan bila Gusmik diibaratkan telaga itu dalam, aku hendak terjun ke dalamnya. Bila ternyata dangkal, aku tidak mau mati bunuh diri, jawab Kiai Haji Ahmad Siddiq. Artinya, Ammar kembali melaporkan hal itu kepada Gusmik. Semenjak saat itu, Gusmik menjadi semakin akrab dengan Kiai Haji Ahmad Siddiq, dan Kiai Haji Ahmad Siddiq sering menemui Gusmik tanpa melalui perantara Ammar Mujib lagi. Perlu diketahui bahwa sejak 1968 antara Gusmik dan Kiai Haji Ahmad Siddiq telah mulai terlibat perbincangan serius mengenai NU kembali ke Khitoh 1926. Baru pada tahun 1984 pemikiran tersebut diterima oleh NU dalam muktamar di Situbondo. Gusmik juga pernah mengajak Kiai Haji Ahmad Siddiq ziarah ke makam Gunung Pring. Sampai di lokasi makam, Gusmik memberikan amalan bacaan agar dibaca Kiai Haji Ahmad Siddiq saat ziarah. Lalu Gusmik pergi entah kemana. Kiai Haji Ahmad Siddiq yang saat itu belum begitu percaya akan kelebihan Gusmik, terutama dalam hubungannya dengan para wali, lalu membaca bacaan itu. Kiai Haji Ahmad Siddiq menjadi gemetar karena yang terlihat di matanya, semua makam itu terbuka dan penghuni makam itu keluar berbaju putih melayang ke angkasa. Sementara di angkasa itu telah menunggu Pangeran Diponegoro yang naik kuda lengkap dengan kerisnya, diiringi beberapa wali songo. Rombongan itu kemudian beriringan melesat ke arah timur. Setelah rombongan itu tak terlihat, Kiai Haji Ahmad Siddiq tergagap dengan tubuh gemetar dan keringat dingin. Sementara suasana makam sangat sepi. Beberapa saat kemudian Gusmik datang sebelum Kiai Haji Ahmad Siddiq yang kebingungan menyampaikan apa yang baru saja dilihatnya. Gusmik berkata, "Benar Kiai, rombongan Pangeran Diponegoro dan Wali Songo itu akan menghadiri sidang para wali di Ampel." Sebenarnya masih banyak cerita mengenai kedekatan Gusmik dengan beberapa tokoh besar yang lain. Misalnya Gusmik dengan keluarga Kiai Haji Asy'ari. Suatu hari Gusmik mengajak Mulyadi yang punya Fiat bersama Sunyoto ke Lempuyangan, Yogyakarta, untuk menghadiri Hall Kiai Haji Asy'ari yang ke-8. Tiba di Lempuyangan, Kiai Haji Hamid Kacoran telah menyambutnya di depan pintu. Kemudian mereka bersama masuk ke ruang tamu. Tiba-tiba Nyai Asy'ari muncul dari dalam, bersalaman dengan Gusmik dan minta doa darinya. Gusmik yang telah menganggap Nyai Asy'ari sebagai ibunya yang ketiga setelah Nyai Rodiyah dan Nyai Mujib, hanya mengiyakan saja. Gusmik 15 hari sebelum wafatnya Nyai Asy'ari atau ibu dari Kiai Haji Daldiri telah datang ke Lempuyangan. Kepada Muhyiddin dan Ambar, putri Nyai Asy'ari, Gusmik memberikan secarik kertas bertuliskan Khadijah binti Muhyiddin dan Hadi binti Ismail sambil berkata, "Ini aku terakhir kali sowan Bu Nyai." Semua keluarga Lempuyangan bertanya-tanya tentang maksud Gusmik. Apakah Gusmik tidak akan datang lagi ke Lempuyangan atau ada maksud lain? Nyai Asy'ari,
yang oleh Gus Mik telah dianggap sebagai ibunya yang ketiga setelah ibunya sendiri dan Nyai Mujib ternyata 15 hari kemudian wafat. Dan Khadijah binti Muhyiddin berpuluh tahun kemudian benar-benar menikah dengan Hadi bin Ismail. Pada 1980, Gus Mik kembali melanjutkan safarinya dari Jember bersama jamaah berangkat ke Yogyakarta. Tiba di Klaten, Gus Mik mengajak mampir ke Kiai Haji Mansur Popongan, Klaten. Saat jamaah sowan dan ziarah, Gus Mik jalan-jalan entah kemana. Setelah jamaah berwudu dan berkumpul di makam, tiba-tiba Gus Mik muncul di belakang berjalan sambil memimpin tawasulan Al-Fatihah. Dari Popongan, Gus Mik mengajak ke makam Kiai Haji Abdurrahman bin Hasyim Krapyak. Di rumah Kiai Haji Abdurrahman bin Hasyim atau Mbah Benu, yang menyambut adalah putranya yang telah lama tidak bertemu Gus Mik sejak Gus Mik masih berambut panjang. Keduanya berpelukan. Setelah itu ziarah ke makam Kiai Haji Abdurrahman. Di pinggir sungai, Gus Mik berkata kepada Sunyoto dan Jupri, Mbah Benu itu memang tidak mau makamnya dirawat. Pernah salah seorang santrinya yang sukses datang membawa kayu dan genteng tanpa membicarakan terlebih dahulu dengan keluarga Mbah Benu. Dari pagi hingga asar bangunan itu akhirnya jadi, tetapi waktu subuh bangunan itu sudah berada di tengah sungai. Akhirnya oleh keluarganya diberitahu bahwa Mbah Benu tidak berkenan. Demikianlah ajaran kemiskinan yang diambil Gus Mik dari Kiai Haji Abdurrahman untuk jamaahnya yang saat itu kebanyakan pegawai pemerintah. Gus Mik wafat tepat hari Sabtu Kliwon tanggal 5 Juni 1993 Masehi atau 14 Dzulhijjah 1413 Hijriah. Gus Mik menghembuskan napasnya yang terakhir di Rumah Sakit Budi Mulyo Surabaya, sekarang Siloam. Kiai yang nyeleneh dan unik akhirnya meninggalkan dunia dan menuju ke kehidupan yang lebih abadi dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selama ini beliau rindukan. Semoga amal ibadah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kesalahan-kesalahan beliau juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk Kiai Haji Hamim Tohari Jazuli, Al-Fatihah. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.